3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Kewirausahaan Dosen Pemangku Bapak Firman. Kali ini kami akan membahas tentang mengenali dan melihat peluang usaha. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Amanda Lovita, dengan NIM 2105020006. Perkenalkan, nama saya Raja Isa Kencana Dewi dengan NIM 2105020001. Perkenalkan, nama saya Yulia dengan NIM 2105020029. Saya Parindia dari Nasanti dengan NIM 2105020011. Perkenalkan, nama saya Vini Surilian Raini dengan NIM 21050227. Perkenalkan, nama saya Inta Sapitri dengan NIM 2105020019. Perkenalkan, saya Melia Indriani dengan NIM 2105020015. Saya Heru Supratman, nomor NIM 2105020031. Perkenalkan, nama saya Lanjar Sari dengan NIM 2105020009. Perkenalkan, saya Taliana Tantri dengan NIM 2105020020. Perkenalkan, saya Tasya Hirdia Sapitri, NIM 2105020026. Perkenalkan, nama saya Kurnia Zarato Aini dengan NIM 2105020012. Perkenalkan, nama saya Ewi Suryani dengan NIM 2105020040. Kami akan membahas tentang melihat dan mengenali peluang usaha makanan. Industri makanan dan minuman yang merupakan salah satu bidang usaha pariwisata berperan penting dalam perkembangannya. Sejalan dengan fungsi atas keberadaannya, industri makanan dan minuman telah banyak berkembang di berbagai tempat dengan segala macam bentuk variasi dan macam ragamnya. Dengan begitu, secara tidak langsung, kebutuhan dari industri makanan dan minuman akan terus meningkat. Meski begitu, kebutuhan tersebut tidak akan bersifat statis karena perubahan zaman dan mode di era globalisasi sekarang ini. Sebagai salah satu kota yang dikelilingi oleh laut, Kabupaten Karimun yang berprovinsi di Kepulauan Riau menjadi salah satu kota dengan daya tarik pada wisata bahari. Kawasan wisata Taman Kota Coastal Area menjadi salah satu tempat yang banyak diminati karena lokasinya yang berada di sepanjang pantai Balai Kota hingga kawasan pantai Lubuk Semut. Coastal Area merupakan kawasan wisata yang terdapat di Taman Kota Kabupaten Karimun yang menjadi salah satu tempat yang harus dikunjungi ketika berada di Kabupaten Karimun. Letaknya yang mudah diakses yakni sekitar 2 km dari pelabuhan domestik atau internasional dengan hanya memerlukan waktu sekitar 5 menit untuk sampai. Ada beberapa jenis makanan Melayu yang tersedia di kawasan wisata Taman Kota Coastal Area. Salah satunya yaitu lendot. Lendot merupakan makanan khas dari Pulau Kundur. Makanan ini sejatinya merupakan sayuran sebagaimana sayur kangkung dan bayam. Hanya saja perbedaannya terletak pada kuah yang menemaninya. Kuah pada lendot tidak cair bagaimana umumnya, tetapi memiliki tekstur lendir yang mirip seperti lem. Dari lendir inilah sehingga warga setempat menyebutnya dengan lendot. Lendir ini merupakan bahan olahan dari sagu yang telah dihaluskan menjadi tepung. Menikmati sayuran dengan kuah lendir seperti ini menghadirkan sensasi tersendiri. Rasanya pun sungguh memikat. Campuran udang dan teri di dalamnya semakin menambah selera. Terlebih lagi dengan tambahan bumbu cabai sebagai pembentuk rasa pedas. Selanjutnya, lendot bisa ditemukan di beberapa tempat di Tanjung Batu. Makanan ini tidak dijual sebagaimana jajanan lainnya seperti bakso dan sejenisnya. Namun, ada beberapa yang tetap melestarikan makanan khas Melayu ini. Jika ingin mencicipi lendot, teman-teman bisa langsung datang ke Desa Alai. Cukup mudah untuk menemukannya. Tanyakan saja kepada warga sekitar, karena lendot ini sudah sangat dikenal oleh warga setempat. Selanjutnya, lendot juga bisa ditemukan di pulau tetangga, yaitu Pulau Karimun. Jika berkunjung ke pulau tersebut, datang saja ke kawasan wisata Taman Kota Coastal Area. Susuri sepanjang jalannya, maka akan ditemukan deretan penjual lendot yang
yang terletak di sisi kiri jalan. Coastal area letaknya bersebelahan dengan pelabuhan domestik Tanjung Balai, Pulau Karimun. Nah, jadi teman-teman, harga semangkok Lendot ini sangatlah terjangkau. Bahkan anak SD di Desa Alai ini untuk jajan sehari-harinya ya, saat pulang sekolah, mereka cukup mengeluarkan uang sebesar Rp1.000. Lalu bagi kalian yang ingin membeli Lendot ini, cukup mengeluarkan uang Rp5.000, itu kalian sudah menyantapnya dengan sangat puas, bahkan dengan porsinya yang semangkuk penuh. Nah, Lendot ini juga dikenal sebagai makanan persahabatan. Selanjutnya, di Pulau Kundur setiap ada kegiatan kumpul-kumpul atau reuni, khususnya wanita, biasanya memasak lendot sudah menjadi ritual rutin. Makanan ini seringkali menjadi pilihan mereka sebagai pelengkap sambil melepas kangen. Lendot memang menjadi primadona bagi para wanita di pulau ini. Tekstur lendir pada lendot tidak tahan lama, akan mencair dalam jangka waktu sehari, sehingga tidak bisa dibawa sebagai oleh-oleh keluar daerah. Meski begitu, masih tetap dinikmati. Kuah pada lendot memiliki tekstur belendir yang berasal dari tepung. Dari kuahnya inilah sehingga masyarakat setempat menyebutnya lendot. Dengan dicampur sedikit udang, teri, dan cabai secukupnya, rasa lendot akan semakin nikmat. Resep lendot khas Karimun Kepri, yaitu 50 gram pakis, 50 gram daun melinjau, 150 gram kangkung, 5 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai merah, 2 sendok makan udang kering, 1,5 sendok makan atau secukupnya garam, 1 liter air, 5 sendok sagu, 6 sendok air untuk melarutkan sagu. Cara membuat lendot khas Karimun, Kepulauan Riau yang enak. Yang pertama, bersihkan pakis dan daun melinjo dan petik-petik kangkung. Yang kedua, haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan udang kering, lalu campurkan dengan 1 liter air dan garam. Tunggu hingga mendidih. Yang ketiga, masukkan pakis dan daun melinjo, masak hingga matang, lalu masukkan kangkung, sayuran jangan terlalu matang. Yang keempat, siapkan wadah dan tata. Yang kelima, lendot siap dihidangkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kepuasan pengunjung terhadap kualitas makanan lendot, maka dapat diambil kesimpulan penelitian tersebut sebagai berikut. 1. Untuk menjawab tujuan pertama penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas makanan lendot di kawasan wisata Taman Kota Coastal Area adalah baik. Hal ini dilanjutkan dengan hasil tanggapan kuesioner pengunjung yang memberikan tanggapan setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan mengenai indikator dari kualitas makanan. 2. Untuk menjawab tujuan kedua penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pengunjung terhadap kualitas makanan lendot di kawasan wisata Taman Kota Coastal Area mendapatkan hasil yang menunjukkan pengunjung puas akan kualitas makanan lendot yang didapatkan setelah membandingkan antara kenyataan dan harapan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kenyataan lebih besar dari tingkat harapan, sehingga dapat dinyatakan bahwa pengunjung tersebut merasa puas terhadap kualitas makanan lendot. Beberapa saran yang dapat menjadikan masukan diharapkan dapat dijadikan masukan informasi dengan maksud untuk memperbaiki, mempertahankan juga untuk meningkatkan kualitas makanan dari lendot guna memenuhi kepuasan pengunjung yang datang mengonsumsi lendot. Beberapa saran yang dapat menjadikan masukan diantaranya 1. Berdasarkan hasil penelitian yang baik, pihak terkait harus selalu mempertahankan kondisi tersebut dan akan lebih baik lagi jika dilakukan peningkatan dari sebelumnya guna memenuhi kepuasan dan keinginan dari pengunjung. 2. Selalu melakukan pendataan mengenai keinginan pengunjung sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas makanan lendot. Dalam hal meningkatkan kualitas makanan dari lendot tidak hanya berorientasi pada satu sisi saja, namun dari segala aspek agar keseluruhan hasil juga baik. 3. Untuk mengetahui keputusan pengunjung terdapat kualitas makanan lengkap, penjual lendot sebaiknya menerima komentar dan juga saran dari pengunjung yang datang mengkonsumsi lendot, yang mana dari komentar dan saran pengunjung tersebut nantinya akan menjadikan
kualitas makanan Lendot yang lebih baik lagi. Dengan begitu, bentuknya pengunjung akan merasa puas. 4. Keputusan pengunjung harus menjadi diutamakan karena ketika pengunjung merasa puas dengan hasil yang didapatkannya, secara tidak langsung pengunjung tersebut akan mencarinya kepada orang-orang yang dikenalnya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk keuntungan bagi penjual yang mendapatkan promosi tanpa biaya. Promosi yang dilakukan secara berantai dari mulut ke mulut ini jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan promosi melalui berbagai media.